Baik teman-teman, saya akan selamat pagi sebelumnya. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan dengan tema agama sebagai sistem simbol. Kami atas nama Zainal Abidin dan Muhammad Subhananil Manal akan menjelaskannya. Kita mulai ya teman-teman. Yang pertama, agama sebagai sistem simbol. Agama dipahami sebagai salah satu unsur budaya manusia yang di dalamnya berkaitan dengan nilai dan norma ideologi, pandangan hidup, dan simbol lain yang berkaitan dengan hal yang bersifat sakral dan metafisik. Sekarang, unsur kebudayaan. Dalam konteks disiplin ilmu sosiologi dan antropologi, agama merupakan bahasa sederhana salah satu dari 7 unsur budaya. 7 unsur budaya kan ada yang bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, kesenian. Yang menyangkut pada agama yaitu sistem religi. Sistem religi berkaitan dengan simbol-simbol sakral seperti agama, juga berkaitan dengan alam tak kasat mata seperti dunia metafisik. Sistem religi juga berkaitan dengan alam pikiran yang diyakini secara subjektif seperti sakralnya acara perkawinan dan kematian. Nah, ini selanjutnya 7 unsur budaya. 7 unsur budaya yang pertama bahasa. Bahasa yaitu di Jawa banyak sekali ditemukan berbagai bahasa lokal. Bahasa tersebut diantaranya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Oseng Banyuwangi, bahasa Jawa Tegal, dan seterusnya. Bahasa-bahasa tersebut merupakan keterwakilan dari simbol sebuah budaya masing-masing daerah setempat. Oleh sebab itu, ada pepatah, jika ingin cepat diterima oleh sebuah kearifan lokal, maka salah satu caranya adalah kuasailah bahasanya. Dengan menguasai bahasa, kita seakan-akan menyatu dengan kultur mereka, atau paling tidak mereka menganggap kita adalah bagian dari kultur mereka, saudara mereka. Yang kedua, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan menurut Koen Jaraningrat melihat sistem pengetahuan sebagai pengetahuan masyarakat tentang alam sekitar. Di antaranya kondisi geografis dan kondisi demografis. Ini didapatkan dari proses belajar sosialisasi atau penyebaran informasi dari masyarakat luas. Contohnya, di masyarakat tertentu terdapat sistem pengetahuan yang melihat bencana alam sebagai bentuk kemurkaan alam dan dipengaruhi oleh kekuatan supranatural. Di sisi lain terdapat masyarakat yang melihatnya sebagai fenomena alam saja, tanpa keterlibatan kekuatan supranatural. Yang ketiga, sistem organisasi sosial. Maksud dari sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial adalah kelompok-kelompok yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Contohnya organisasi yang dibentuk di kampus ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, salah satunya di bidang pendidikan. Yang keempat, peralatan hidup dan teknologi. Untuk mendukung aktivitas sehari-hari, masyarakat menciptakan peralatan hidup dan teknologi. Laptop, mobil, HP, motor merupakan bagian dari kebudayaan kita sebagai manusia. Contohnya, mobil merupakan keterwakilan dari mempermudah akses kepanjangan kaki.
HP merupakan keterwakilan dari mempermudah akses kepanjangan mulut. Laptop mempermudah pekerjaan manusia bidang dokumentasi dan seterusnya. Apapun peralatan yang bisa membantu kehidupan manusia itu digolongkan menjadi peralatan hidup dan teknologi. Yang kelima, sistem mata pencaharian hidup. Mata pencaharian merupakan kebutuhan manusia untuk mencari nafkah agar bisa tetap bertahan hidup. Kita perlu memenuhi ini setidaknya untuk kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Contohnya mengembala kuda, menjadi driver pengantar barang, menjadi pengantar makanan online seperti Shopee Food, menjadi Grab online atau ojek online, menjadi penulis buku, dan contoh lainnya. Yang keenam, sistem religi. Sistem religi ini contohnya seperti kepercayaan, agama, sampai ritual-ritual adat yang ada di masyarakat. Sistem religi juga ada kaitannya dengan hal-hal sakral atau metafisik. Selain itu bisa juga berhubungan dengan nilai dan norma, pandangan hidup, upacara pemikiran, dan kematian, dan berbagai budaya lainnya. Seperti di Gunung Kidul terdapat budaya rasulan, nyadran, dan sumarah. Juga seperti pemetaan Clifford Geertz tentang konsepsi santri, priai, dan abangan merupakan bagian penafsiran sistem religi pada masyarakat Jawa. Yang ketujuh, kesenian. Unsur ini yang mungkin bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari sebagai sebuah karya. Kesenian ini mencangkup berbagai hal yang diciptakan manusia dan dinilai memiliki estetika atau keindahan. Juga merupakan wujud ekspresi manusia yang diciptakan dalam bentuk karya seni. Contohnya seni hadroh, seni Banjari merupakan seni pembacaan Maulud Tiba yang disukai oleh masyarakat santri dari Ormas NU. Seni dangdutan dengan sound system merupakan seni musik yang hobi didengar oleh masyarakat desa terpencil dan seterusnya. Seni melukis juga termasuk bagian di dalamnya. Apapun bentuk dari kesenian merupakan bagian dari unsur kebudayaan. Bahkan seni yang pro kontra sekalipun, misalnya seni tato, seni gitar yang identik dengan pengamen jalanan, seni rambut, gondrong, dan seterusnya. Bagian selanjutnya yaitu agama sebagai sistem simbol dalam penerapannya. Ini yang pertama Ormas NU. Ormas NU terbagi menjadi dua. Yang pertama warga NU murni. Tipologi NU, Muhammadiyah dan Abangan. Sebab adanya perbedaan landasan berpikir dan dari ketiga tipologi tersebut, contohnya yang ingin saya amati adalah penduduk Islam di Gunung Kidul memegang posisi kultur dominan sebagai Islam Abangan, yaitu karena di lokasi Gunung Kidul merupakan salah satu pusat kebangkitan budaya spiritual kejawen, yaitu paguyuban Sumarah. Sedangkan warga NU dan Muhammadiyah merupakan warga pendatang. Perbedaan landasan berpikir dari ketiga kelompok warga di atas menghasilkan pola budaya yang berbeda satu sama lain. Tipologi NU, Muhammadiyah, dan Abangan muncul tidak hanya atas perbedaan tersebut, tapi juga atas perbedaan dalam memahami Islam akibat pergulatan Islam dengan sastra budaya Jawa. Warna asli budaya Jawa sebetulnya adalah animisme, dinamisme sebagai akar religiusitasnya dan hukum adat sebagai peranata sosialnya. Karakteristik religi animisme dinamisme adalah menganut kepercayaan ruh dan daya gaib yang bersifat aktif.
Kultur Abangan dan NU merupakan perwujudan dari warna asli budaya Jawa, yaitu masih menganut kepercayaan ruh dan daya gaib yang bersifat aktif. Sedangkan kultur Muhammadiyah mewakili pola budaya modern atau Islam Puritan. Pada dataran kultural, perbedaan NU dengan Abangan sangatlah tipis, yaitu terletak pada perbedaan landasan berpikir serta tingkatan religius, di mana NU jelas-jelas merupakan simbol santri yang lahir sebagai reaksi kelompok tradisionalis atas gerakan tajdid atau pembaharuan yang dilancarkan oleh kelompok Muhammadiyah yang terkesan meminggirkan peran kelompok tradisionalis NU dengan misi yaitu memberantak TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Dan Abangan merupakan murni Islam kejawen yang masih menonjolkan kepercayaan animisme, dinamisme, dan diwarnai kekayaan hazanah keilmuan fikih layaknya di NU. Nah, basis kultur Abangan. Ini kan ada dua ormas NU, warga NU murni, warga NU simbol. Dan yang kedua ormas Muhammadiyah terbagi menjadi dua, warga Puritan, warga simbol. Bisa dilihat di makalah ada. Selanjutnya yang ketiga, kelompok Islam Agaman. Islam Abangan. Seperti yang telah diutarakan di atas, bahwa basis kultur Abangan mendominasi lokal Gunung Kidul, termasuk Pelayan, suku-suku bangsa Indonesia, khususnya Jawa. Sebelum kedatangan pengaruh Hinduisme, telah hidup teratur dengan ciri khasnya, yaitu hukum adat dijadikan sebagai pranata sosial mereka. Karakteristik yang amat menonjol dalam pola budaya atau basis kultur Abangan di Pelayan adalah kepercayaannya terhadap makhluk-makhluk halus, seperti dalam tradisi Rasulan yang begitu populer di lokasi Yogyakarta. Dalam tradisi itu terdapat hal menarik, yaitu makanan yang sudah terkumpul pada sebuah pendopo, dusun atau desa yang selanjutnya dibuang di tempat-tempat angker. Seperti dalam karya Ges, bahwa selamatan Rasulan mempunyai impact pada tingkah laku sosial, yaitu terhadap keseimbangan emosional seseorang individu. Sebagaimana yang dikutip Ges, yaitu bila Anda mengadakan selamatan, tak seorang pun merasa dirinya dibedakan dari orang lain. Dan dengan demikian mereka tidak mau berpisah. Lagi pula suatu selamatan menjadi Anda dari roh-roh halus, dan dengan begitu tidak akan mengganggu Anda. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.